Halo, selamat datang di ANSYS Documentation and Tips. Saya Agnes Lestiorini dari PT ACF Pacific. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grup dari material pada engineering data di Workbench. Jadi, setelah kita membuat grup tersebut, pada proyek-proyek setelahnya, saat kita ingin memasukkan material yang sama, kita tinggal memasukkan dari grup tersebut. Jadi ibaratnya kita men-save material yang telah kita definisikan pada engineering data. Bagaimana caranya? Mari kita mulai saja. Jadi pertama, karena kita ingin membuat material properties ya, mendefinisikan material properties, kita drag and drop dulu engineering data dari komponen sistem. Nah, atau mungkin bisa saja ya kita langsung mulai, misalnya kita mau menggunakan static structural. Kita juga bisa nih mendefinisikan engineering datanya tadi dari analisis sistem static structural dan kita double klik di engineering datanya ini. Nah, tapi karena saya hanya ingin menjelaskan mengenai engineering data, jadi saya mulai dari sel yang A ini aja ya. Jadi yang sel B ini saya delete. Oke, ini kita double klik aja engineering data. Jadi sekilas ya saya akan jelaskan mengenai engineering data ini. Jadi sebelah kiri pada toolbox ini adalah properties, berbagai macam properties yang dapat kita input, kita definisikan untuk mendefinisikan material pada ANSYS. Nah, ini ada contohnya adalah structural steel dan ini telah didefinisikan oleh ANSYS. Ada berbagai macam material lainnya yang ada, yaitu kita bisa lihat di engineering data source. Nah, kalau kita lihat, kita klik, nah di sini ada berbagai macam nih kelompoknya. Jadi yang pertama contohnya misalnya ada general materials. Kita bisa klik general materials. Nah, di sini baru akan berisikan material-material dari kelompok general materials dan masing-masing material tersebut berisikan properties-properties yang telah didefinisikan oleh ANSYS. Jadi ini adalah library-nya dari ANSYS. Contohnya nih kalau misalnya kita ngelihat di sini ada concrete. Nah, di sini sudah didefinisikan beberapa properties yang dimiliki oleh concrete. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan nih bagaimana sih caranya membuat library ini, new library ini. Nah, jadi kalau misalnya kita coba ya, kita klik, kita tambahkan ACF Pacific Materials. Contoh aja ya ini. Nah, kita enter. Nah, dia akan membuka materialnya ini. Nah, ini kita save. Misalnya di sini adalah ACF Pacific Materials. Ini kita klik save. Nah, jadi udah nih kita buat. Nah, terus selanjutnya ya di dalam library tersebut atau grup tersebut kita harus mendefinisikan materialnya ya. Jadi contohnya aja nih, misalnya ACF Pacific punya steel dan kita akan mendefinisikan isotropic elasticity-nya. Kita drag and drop aja ke sini dan kita masukkan misalnya 200 GPa dan Poisson ratio-nya 0,29. Misalnya lagi punya PVC. Kita drag and drop lagi. Misalnya ini adalah 3. Ada 0,38. Nah, ini udah kita masukin ya. Jadi misalnya nih kita ngelihat lagi engineering data source. Nah, ini ada materialnya nih. Ini karena diedit ya. Ini kita udah selesai nih misalnya editnya. Kalau misalnya mau nambahin lagi, boleh, mangga. Nah, tapi kalau misalnya sudah, ini kita klik, kita uncheck. Nah, dia ada modification nih. Mau di-save atau enggak, ini kita klik aja yes. Nah, udah nih udah ke-save PVC dan steel-nya. Selanjutnya nih kita ngecek dulu nih, misalnya ini kita tambahkan dulu lah ya, misalnya dua-duanya. Kalau misalnya kita udah tambahkan kan di depan akan ada nih. Nah, ini kayak klik 2 kali tadi. Oke, ini kita sekarang tes ya, bener gak sih akan ke save kalau misalnya kita mau membuat project yang baru. Ini kita close dulu aja ya. Ini gak apa-apa, ini di no aja dan kita buka lagi workbench-nya.
Oke, sudah. Jadi kita drag and drop lagi engineering datanya. Kita double klik. Dan kita lihat, bener nggak sih tadi material yang kita save itu kesimpan? Nah, ini dia. Jadi tetap ada ya di nomor 14 ini Asia Pacific Materials yang tadi kita definisikan adalah PVC dan steel. Seperti itu, dan ini di save tadi di lokasi yang telah saya tentukan ya. Sini saya buka. Nah, di sini akan terbuat nih Asia Pacific Materials, dan kalau kita lihat ini kita klik kanan bisa, kita klik kanan edit. Nah, ini berisikan material yang tadi kita simpan ya. Kita coba misalnya kita lihat Ctrl F, steel. Nah, ini ada steelnya dan ini material-materialnya. Dan ada lagi bisa kita cari PVC. Nah, ini ada juga dan berserta material-materialnya. Seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan kita menambahkan new library ini sangat amat bermanfaat ya untuk kedepannya, untuk mempermudah kita dalam mendefinisikan material untuk selanjutnya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan satu persatu lagi. Oke, sekian dari saya. Dadah. Assalamualaikum.